Zaman saya nyantri, bersikap takzim, unggah-ungguh kepada kiai, kepala pondok yang merupakan perwakilan sang kiai, bahkan kepada ustadz-ustadz pengajar sejumlah kitab pengantar dilakukan untuk mendapatkan berkah. Berkah yang dimaksud yaitu berupa pencerahan ilmu yang menjadi mahkotanya sang kiai. Oleh karenanya, sang kiai adalah sudah jelas merupakan sosok yang sangat bisa dijadikan panutan dalam bidang keilmuan, setidaknya di bidang tertentu. Oleh karenanya pula, di dalam dunia pesantren ada istilah tipe-tipe pesantren, seperti pesantren fikih, pesantren tasawuf, pesantren ilmu alat, dan sebagainya, yang itu berkaitan langsung dengan otoritas keilmuan yang dimiliki oleh sang kiai. Kita mau mondok yang seperti apa? Mau menimba ilmu yang bagaimana? Kita lihat otoritas kiainya, kemudian kita memutuskan mondok di situ. Tidak asal mondok, meskipun banyak juga yang begitu. Mondok karena kadung dilabel sebagai anak bandel, dan sang orang tua memutuskan angkat tangan untuk melakukan pembinaan langsung. Terkait dengan hal tersebut, ada juga tradisi pindah mondok jika dirasa sudah cukup mempelajari ilmu tertentu di sebuah pesantren. Sudah cukup tentu bukan berarti sudah pakar, tetapi setidaknya sudah tahu bangunan dasar dari keilmuan yang dimaksud, sehingga kelak bisa mendalaminya lebih jauh, baik melalui praktik, pembacaan berulang sendiri, hingga penempuhan pendidikan agama lanjutan yang lebih serius. Biasanya untuk seorang santri yang disiplin, minimal bergelut 3 tahunan untuk mendapatkan rasa atau zauk dari sebuah ilmu tertentu. Ya, pindah ke pesantren lain yang punya pengkhususan keilmuan yang berbeda. Tak jarang bahkan pindah atau lanjut ke pesantren lain sebab rekomendasi langsung dari sang kiai. Pindah ke pesantren yang itu, yang ini, dan yang lainnya untuk mencicipi zauk ilmu dari ilmu lain yang direkomendasikan. Lalu bagaimana hari ini? Saya melihat ada sejumlah orang yang tiba-tiba dinobat sebagai kiai atau ulama hanya sebab ia punya atau bisa membangun bangunan yang disebut pondok tanpa otoritas keilmuan yang jelas. Ketika ceramah, yang diceramahkan adalah hal-hal yang umum-umum belaka, bahkan kadang kesana kemari tidak karuan arahnya. Dengan dalih masyarakat yang dihadapi rendah pendidikan dan tak akan paham hal-hal yang lebih jauh dari itu. Padahal yang bersangkutan yang tidak memiliki otoritas atau disiplin keilmuan tertentu yang baik. Disiplin tidak punya, apalagi karya intelektual dan spiritualnya. Pun tongkrongan sehari-harinya ternyata bukanlah tongkrongan keilmuan, tetapi tongkrongan di mana-mana orang bergosip mengenai politik, baik politik nasional maupun politik daerah. Soal ungguh-inggih pun, yang dulu dijadikan sebagai sebuah wasilah untuk mendapatkan pencerahan, hari ini banyak lebih nampak sebagai sebuah gimik belaka. Seorang yang dinobat sebagai kiai atau ulama muda melakukan itu kepada kiai atau ulama yang lebih sepuh bukan untuk benar-benar takzim agar mendapatkan pencerahan, tetapi agar santri-santrinya hingga publik yang lebih luas atau masyarakat bisa mau melakukan hal yang sama kepada ia sendiri. Unggah-ungguh yang semacam ini kemudian yang membentuk relasi intelektual spiritual yang palsu, politis, dan cenderung berujung menindas, atau dalam bahasa yang lebih ekstrim menghasilkan sebuah perbudakan spiritual yang kosong isi belaka. Terlebih ketika momen-momen pemilu sudah tiba, ketika bendera-bendera partai dan baliho bertebaran di jalan-jalan, tidak sedikit figur-figur yang dikiai atau diulamakan sibuk warawiri dengan para politisi. Temu sana temu sini untuk merajut kepentingan-kepentingan yang entah apa,
yang tidak ada sangkut pautnya langsung dengan keresahan para santrinya, apalagi masyarakat banyak. Lebih jauh, ketika bicara santri dan masyarakat, kemudian mereka akan dibicarakan sebagai lumbung-lumbung dan ceruk-ceruk suara yang dijadikan bahan lelangan belaka, atau dijadikan sebagai alat-alat politik dalam konteks yang lebih laten dari yang sudah begitu gamblang itu. Allah. Selamat Hari Santri, atau tidak selamat Hari Santri untuk kita semua. Quo Vadis, Kiai.